Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin pendengar sekalian dimanapun Anda berada, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang begitu banyak yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Setiap muslim, siapapun orangnya di muka bumi ini, pasti menginginkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang penuh dengan keberkahan, kehidupan yang penuh dengan ketenangan, kelapangan, dan yang terpenting, kehidupan yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia apalagi di akhirat kelak. Harta yang berkah, keluarga yang soleh dan solihah, pekerjaan yang nyaman, lingkungan yang baik, pemerintahan yang adil, tempat tinggal yang jauh dari azab dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu bisa didapatkan oleh seorang muslim ketika ia mengikuti tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau seandainya penduduk sebuah negeri, penduduk sebuah daerah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya dengan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wattaqau, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, laksanakan apa yang diperintahkan Allah semaksimal mungkin dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala semaksimal mungkin, maka janji Allah, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, niscaya akan kami bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan, baik dari atas langit ataupun dari dalam bumi. Tapi apa yang terjadi? Walakin kadzabu, namun mayoritas manusia itu tidak percaya dengan janji-janji Allah, tidak percaya dengan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab mereka akibat dosa dan perbuatan yang mereka lakukan sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin banyak ketentuan-ketentuan, aturan-aturan Allah yang kita terapkan dalam kehidupan ini, maka semakin dekat kehidupan kita dengan keberkahan dan ketenangan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semakin jauh kita dari ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin jauh pula kehidupan kita dari ketenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 amalan yang diajarkan oleh para ulama salafus saleh rahimahumullah, dan jika kita mengamalkannya insya Allah, maka keberkahan, ketenangan, kelapangan, kecukupan akan menghampiri kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah dengan banyak-banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimulai dengan beristighfar dan bertaubat atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah
Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman itu hati mereka akan menjadi tenang dengan banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah lah hati seorang mukmin akan menjadi tenang. Semakin banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin tenang hati kita. Semakin jauh kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin jauh kita dari ketenangan. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar." Dan aku mengatakan kepada mereka, beristighfarlah kalian, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Ketika orang-orang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada kalian hujan yang deras, yang penuh dengan keberkahan, bukan hujan yang penuh dengan bencana dan malapetaka. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah berikan kepada kalian harta yang banyak dan anak-anak keturunan yang banyak, dan menjadikan kepada kalian kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir, yang penuh dengan keberkahan. Sementara orang-orang yang jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengancam dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa." Dan barang siapa yang berpaling dari berzikir mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan jadikan kehidupannya kehidupan yang sempit, dan kelak pada hari kiamat aku akan kumpulkan ia di padang mahsyar dalam kondisi buta, tidak bisa melihat. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Lantas ia bertanya kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, kenapa engkau kumpulkan aku pada hari ini dalam kondisi buta? Padahal dahulu ketika hidup di dunia, aku adalah seorang yang bisa melihat. Allah Subhanahu wa taala menjawab, kadzalika atatka ayatuna, demikianlah telah datang dahulu kepadamu ayat-ayat kami, firman-firman kami. Fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Namun engkau melupakannya, engkau mengabaikannya, tidak mempercayainya, maka pada hari ini pula kamu termasuk orang-orang yang diabaikan. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Yang kedua, tatkala kita ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk banyak-banyak menyambung tali silaturahim. Beliau bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi atharihi falyasil rahim." Barang siapa yang ingin agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezekinya dan memanjangkan umurnya, maka hendaklah ia memperbanyak menyambung tali silaturahim. Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan, yang dimaksud dengan menyambung tali silaturahim adalah seseorang berbuat baik kepada kerabatnya yang memiliki hubungan darah dengannya, sesuai dengan kondisi yang ia miliki. Menyambung tali persaudaraan bisa dengan harta, saling memberi hadiah, bisa pula dengan jasa, saling tolong menolong dalam kebaikan, bisa juga dengan sekedar saling mengunjungi ataupun memberi salam satu sama lain. Sementara orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan, Allah Subhanahu wa taala mengancam, Allah akan memutuskan tali persaudaraan. Allah akan memutuskan
hubungan baik dengan orang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna rahim sejenatum minar rahman. Sesungguhnya kata rahim itu diambil dari sifat Allah Ar-Rahman yang maha penyayang. Faqala ta'ala, lantas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man wasalaki wasaltuhu wa man qata'aki qata'tuhu. Siapa saja yang menyambung tali silaturahmi, maka aku akan menyambung hubungan baik dengannya. Dan barang siapa yang memutuskan tali silaturahmi, maka aku akan memutuskan hubungan baik dengannya. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan keberkahan, ketenangan dalam hidup kita jika Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan hubungan baik dengan kita? Nauzubillah. Summa nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, tatkala kita ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup ini, marilah kita banyak-banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan yang sangat indah antara orang yang kikir dan orang yang dermawan. Kata beliau, seorang yang kikir dan seorang yang dermawan perumpamaannya seperti dua orang yang sedang memakai pakaian besi, jubah besi yang begitu ketat hingga mencekik leher, tangan dan tubuhnya. Ia tidak bisa bergerak. Namun orang yang dermawan, ketika ia mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit demi sedikit pakaian yang begitu ketat mencekik tubuhnya itu dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia leluasa untuk bergerak. Sementara orang-orang yang kikir untuk mengeluarkan hartanya, maka ia terus merasa sempit, mencekik lehernya, mencekik tubuhnya. Pakaiannya begitu sempit mencekik tubuhnya karena ia tidak mau mengeluarkan hartanya. Banyak apapun yang ia miliki akan terasa sempit bagi dadanya. Dan yang terakhir, ketika kita mendapatkan keberkahan, kelapangan, ketenangan dalam hidup ini, para ulama mengatakan hendaklah kita menyibukkan diri kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jenis-jenis ibadah yang kita sanggup, yang begitu banyak macam-macamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, wahai hamba-hambaku, sibukkanlah diri kalian untuk beribadah kepadaku. Niscaya akan aku penuhi dada-dada kalian dengan kekayaan, dan aku jauhkan diri kalian dari kefakiran. Namun jika kalian tidak mau melakukan hal itu, maka aku akan jadikan tangan kalian sibuk dengan pekerjaan yang tidak pernah selesai, dan aku tanamkan kefakiran dalam hati kalian. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan ketenangan sebanyak apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun jabatan yang kita miliki, jika kefakiran itu sudah Allah tanamkan dalam hati kita sendiri? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah 4 kunci ketika kita ingin mendapatkan keberkahan, kelapangan dalam hidup ini. Yang pertama, banyak-banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyambung tali silaturahmi. Yang ketiga, gemar bersedekah di jalan Allah. Dan yang terakhir, hendaklah kita berusaha menyibukkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri ataupun bagi seluruh yang mendengarkan rekaman ini. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.